Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena nikmat Allah begitu banyak, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, kita tak mampu menghitungnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita juga tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mencoba dan berusaha dalam hidup kita ini mempelajari hadis beliau, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Perahu Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Jadi di akhir zaman ini siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terjaga dari penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan di dalam berfikir dan memahami agama Islam. Jadi ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, kita seperti biasa ya, kajian kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam li Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita memasuki hadis yang ke-8, di mana hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-7 tentang ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW menegaskan 3 kali, beliau mengatakan agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Ya, untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya. Untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, ya, untuk para imam kaum muslimin dan umat kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki hadis yang ke-8. Hadis ini dari sahabat mulia Abdullah ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat Abdullah ibnu Umar ini jamaah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 2000 lebih hadis yang beliau riwayatkan. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu, aku diperintahkan, ya, aku diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan? An uqatilan nas, memerangi manusia. Ya, memerangi manusia. Jadi jemaah sekalian, memerangi manusia di sini jangan kita pahami secara kontekstual. Maksudnya, oh Islam itu radikal, Islam itu ekstrim. Ya, memerangi orang-orang di luar Islam, tidak jemaah sekalian. Ada aturannya. Ya, jadi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ya, di sini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah.
Ya, wa qatiluhum, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah di muka bumi ini. Fitnah di sini apa? Yaitu kesyirikan. Sampai di muka bumi ini hanya agama semuanya untuk Allah. Maksudnya orang menganut agama seluruhnya hanya agama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Mengakui tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi jemaah sekalian, dikatakan di sini kita tidak cukup hanya beriman kepada Nabi pengakuan saja, nggak cukup. Hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak cukup. Nggak cukup hanya dengan pengakuan saja. Namun wajib bagi kita beriman kepada Nabi dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat lain disebutkan qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa ma ji'tu bih. Ya, bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beriman kepadaku dan beriman terhadap apa yang aku bawa. Ya, jadi jemaah sekalian, beriman kepada Rasul tidak cukup hanya pengakuan belaka, tapi kita wajib beriman terhadap apa yang beliau bawa. Ya. Lalu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Lalu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu mendirikan salat, lalu menunaikan zakat, asamu minni, ya mereka terlindung dariku. Berarti tidak diperangi. Haram darahnya, haram hartanya dirampas. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Ya. Jadi jemaah sekalian, ketika ada seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, maka dia sudah termasuk seorang muslim. Maka darahnya, hartanya haram ditumpahkan jemaah sekalian. Begitu juga kehormatannya haram ditumpahkan. Ya. Jadi begitu juga kalau dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka dia ikhwanuna fiddin, dia adalah saudara kita di dalam agama. Haram. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ada pengecualian di sini jemaah sekalian. Ya, orang-orang yang halal darahnya, tidak terlindung darah dan hartanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdatsy tsalaats. Ya, kata Rasulullah, tidak halal, berarti haram, darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga perkara. Bi ihdatsy tsalaats, salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama apa? Atsaibuz zani. Jadi orang yang terkecualikan, orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan, yang pertama siapa? Atsaibuz zani. Ya, tsaib itu kalau diterjemahkan secara kontekstual itu artinya janda. Tsaib. Kalau gadis bikr. Ya. Namun ditafsirkan di sini siapa saja, baik laki-laki maupun wanita yang sudah menikah lalu dia berzina, ya, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Dia bercerai misalnya, lalu dia berzina, atau dia masih punya suami, atau dia masih punya istri, dia berzina, atau orang tua yang berzina. Orang tua maksudnya apa? Dia masih ada suami atau istri, dia berzina, maka darahnya halal ditumpahkan. Dengan cara apa? Ya, para ulama ada yang mengatakan orang yang berzina seperti ini, ya, kepalanya dilempari pakai batu sampai mati. Ya, jadi yang berhak untuk menghukuminya mati itu adalah penguasa. Ya, penguasa, bukan person kita.
Ya, bukan person kita jemaah. Kita nggak ada wewenang di sini. Ya, mentang-mentang kita lihat, oh ini as-saibuz zani. Tadi kajian kita bahas tentang ya seorang yang sudah menikah berzina, halal darahnya dibunuh. Datang kita ambil golok, kita tebas lehernya. Nggak bisa, itu bukan hak kita jemaah. Itu hak penguasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk dibunuh. Dalam artian kisos. Ya, kisos. Jadi seorang muslim membunuh saudaranya seorang muslim yang lain, maka dia dikisos. Karena dia membunuh, maka halal darahnya untuk dibunuh. Pembahasan ini ada pembahasan secara rinci jemaah sekalian tentang kisos ya. Nanti ada pembahasan tentang membunuh dengan sengaja, membunuh tanpa sengaja dengan alat yang bisa membunuh, kan gitu. Nah, jadi membunuh dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa terbunuh gitu. Itu ada pembahasan secara khusus. Begitu juga seorang muslim dalam Islam, ketika dia membunuh orang kafir, tidak diberlakukan kisos kepada orang muslim tersebut. Begitu juga seorang ayah membunuh anaknya, itu tidak berlaku kisos. Ya, tidak berlaku kisos. Jadi jamaah sekalian, ya orang yang kedua ini apa? Orang yang membunuh suatu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka halal darahnya karena membunuh. Yang ketiga jamaah sekalian, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini pihak yang golongan orang yang ketiga yang halal darahnya untuk dibunuh. Jadi jemaah sekalian, ya. Lalu kata Rasulullah SAW, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa sallu salatana wastakbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad hurimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Jadi kata Rasulullah, aku itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, lalu mereka salat sebagaimana kita salat. Ya, sebagaimana kita sholat, ini dalil bahwasanya kita diperintahkan sholat seperti sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wastaqbalu qiblatana, dan mereka ya sholat mengarah kiblat kita. Kiblat kita kemana? Ka'bah. Jangan seperti orang-orang Syiah yang kiblat mereka itu ke Karbala ya. Karbala. Ya. Wa akalu dhabihatana, dan mereka memakan sembelihan kita. Ya, mereka tidak meyakini sembelihan yang kita sembelih itu haram untuk dimakan oleh mereka. Maka mereka ini adalah saudara kita. Maka kata Rasulullah, faqad hurimat alaina, maka darahnya, hartanya haram untuk kita tumpahkan illa bihaqqiha, kecuali dengan hak-hak Islam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, thumma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka terlindung dariku. Hadis ini yadullu ala annahu kana inda hadzal qaul ma'muran bil qital. Kalau kita merujuk kepada sabda Rasulullah ini, ya, kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi jamaah sekalian, kalau kita baca sirah Nabi, ya, perjalanan kisah Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau mengajak suatu kaum masuk ke dalam Islam, itu nggak langsung diperangi ya. Ya, dikirim surat dulu, dikirim utusan dulu untuk negosiasi, ya disuruh untuk didakwahi dulu, sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, ya, dikirim ke Yaman kan gitu. Ya, para sahabat yang lain dikirim ke tempat-tempat tertentu untuk mendakwahi ya suatu kaum. Ya, kalau mereka tetap ngotot, mereka enggak mau menerima Islam, nah disitulah baru ya Islam memerangi mereka. Sampai-sampai dikatakan apa? Aslim wa taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, wa hadza kulluhu ba'da hijratihi ilal Madinah.
Dan hadis ini jamaah sekalian keluar ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah di Mekah, hadis ini belum keluar. Jadi hadis ini keluar ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Di Madinah Rasulullah SAW sudah membuat negara Islam di situ jamaah. Ya, wa minal ma'lum bid-darurah anna an-nabiy sallallahu kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu ad-dukhula fil Islam asy-syahadatain faqat. Jadi diketahui ya karena sesuatu yang darurat, ya maksudnya minal ma'lum yang diketahui bahwasanya Nabi SAW dahulu siapa saja yang datang menemui Rasulullah lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat maka diterima keislamannya, aman dia. Ya darahnya, hartanya terlindungi. Ya. Wa yu'samu damuhu bidzalik. Ya, darahnya terlindungi, haram ditumpahkan. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari sini jamaah sekalian, ya, kita nggak boleh menumpahkan darah seorang muslim, ya, kecuali dengan hak Islam. Ya, wa yaj'aluhu musliman. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah termasuk muslim. Jadi pernah kejadian, ya, Usamah bin Zaid, ya, hubbur Rasulullah. Usamah bin Zaid ini sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Usamah, ya, qatalahu liman qala la ilaha illallah lamma rafa alaihi saif. Ketika itu Usamah bin Zaid diutus oleh Rasulullah untuk melakukan peperangan. Ketika berhadapan dengan seorang musuh, itu Usamah sedang mengangkat pedangnya. Ketika musuh itu tahu Usamah mengangkat pedangnya, dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah pun menebas leher orang tersebut. Maka kabar ini pun sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengingkarinya dengan pengingkaran yang tegas. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Lihat Rasulullah, walaupun beliau cinta kepada Usamah bin Zaid, walaupun Usamah bin Zaid melakukan kekeliruan, tetap beliau kasih peringatan. Ya, para sahabat melakukan kesalahan langsung diluruskan jamaah sekalian. Ya, para sahabat itu ya walaupun melakukan kesalahan mereka tetap benar jamaah sekalian. Maksudnya gini loh, ya mereka ketika melakukan kesalahan langsung diperbaiki, langsung dibenarkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Beda dengan kita. Kita kalau melakukan kesalahan ngotot dikasih tahu. Ya, bahkan kita merasa diri kita nggak salah. Beda dengan para sahabat. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, ya faedahnya apa? Menjadi pelajaran untuk kita. Ya, menjadikan pelajaran untuk kita. Dan mereka ya pastinya akan kembali ya ke jalan yang benar lagi kan gitu. Kalaupun mereka melakukan kekeliruan, ya Rasulullah yang memberikan nasihat atau para sahabat lain yang memberikan arahan. Itulah para sahabat. Jadi Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid, ya, menebas leher seorang musuh yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk bantahan untuk orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menghalalkan darah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, jadi kita pernah baca di Facebook itu, ya orang-orang Khawarij itu, masya Allah, postingannya tentang tauhid, masya Allah. Tapi mereka tuh nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Kata mereka nggak sah sholat di belakang imam yang menghalalkan undang-undang buatan manusia, katanya. Jadi bagi mereka kita itu harus mengkafirkan pemerintah, karena pemerintah itu membuat undang-undang selain aturan Allah. Jadi imam yang menyetujui itu maka dia kafir. Kita sholat di belakang imam tersebut nggak sah. Itu menurut orang-orang Khawarij. Sampai-sampai mereka melakukan bom bunuh diri, sampai-sampai mereka melakukan ya mudarat kepada kaum muslimin yang lainnya dengan apa? Dengan niat jihad fisabilillah. Ini jelas pemahaman yang keliru jamaah. Jadi dalil ini, hadis ini juga bantahan untuk mereka para Khawarij. Jadi setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dia muslim. Haram darahnya kita tumpahkan. Begitu juga hartanya, haram hartanya kita rampas. Ini juga bantahan untuk mereka yang berpaham LDII ya. LDII. Ya.
LDII. Boleh mencuri, berdosa kalau ketahuan. Dan wajib bertobat ke imam, datang ke imamnya, akui kesalahannya, tulis surat teken, bayar sekian. Ya, bayar sekian. Kamu berdosa, kenapa berdosa? Karena kamu mencuri ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak berdosa. Karena harta itu yang di tangan orang-orang muslim itu bagaikan kalung emas dileherkan di sebuah di seekor harimau. Jadi cara ngambilnya hati-hati, jangan sampai harimaunya ngamuk. Itu keyakinan orang-orang LDII sebagaimana yang saya pelajari. Ya, jadi itu bantahan, ini dalil ini bantahan juga untuk mereka. Jadi jemaah sekalian, ya dikatakan di sini, ya, wa kharaja Muhammad bin Nasri al-Marwazi bi isnadi dhaif jiddan. Ada hadis riwayat yang dikeluarkan dari Muhammad bin Nasri al-Marwazi dengan sanad yang dhaif sekali dari Anas bin Malik. Ia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqbalu man ajabahu ilal Islam illa bi iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dikatakan di sini, ini hadisnya sanadnya dhaif ya. Rasulullah itu dulu tidak menerima orang, ya, dikatakan orang itu Islam sampai dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi orang itu diterima keislamannya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus mendirikan sholat, harus menunaikan zakat. Ini sanadnya lemah. Ya, jadi ketika ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah termasuk seorang muslim. Kalau dia tidak mendirikan sholat, kalau dia tidak menunaikan zakat, apakah langsung kita vonis kafir? Kita vonis keluar dari Islam? Belum. Kita lihat dulu. Kita tanya ke dia, sholat itu wajib tidak? Kalau dia katakan sholat itu tidak wajib, zakat itu ditunaikan ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah sudah wafat tidak perlu ditunaikan. Nah ini divonis kafir, didakwahi dulu, ya, diperangi, udah diperangi juga nggak mau mereka, ya, maka divonis kafir. Jadi ini perkara doruriyah, perkara doruroh ya. Orang yang awam saja tahu sholat itu wajib. Jadi kalau ada orang berpendidikan, ya walaupun dia seorang doktor sekalipun, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, kafir dia. Ya, kafir. Sama seperti halnya zina. Zina itu kan haram. Ada orang mengatakan zina itu halal kalau dilakukan suka sama suka. Dilakukan tanpa terpaksa. Kalau dilakukan di tempat terbuka jadi haram. Tapi kalau dilakukan di tempat tersembunyi boleh. Nah, ini logika mereka yang rusak. Ya, maka orang yang menghalalkan zina dengan alasan seperti ini, ya, divonis kafir. Ini perkara doruriyah. Ya, perkara doruroh, jemaah. Ya kalau didakwahi dulu, diluruskan dulu, mungkin ada syubhat, itu lebih baik, lebih bagus. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hadis ini yang dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah tidak menerima Islam seseorang sampai mendirikan sholat, sampai menunaikan zakat, hadisnya lemah. La yathbut, ya, tidak kuat. Jadi walaupun begitu tetap ya jamaah sekalian, siapapun yang meninggalkan sholat, siapapun yang tidak membayarkan zakat, walaupun dia meyakini itu wajib, memang dia tidak sampai kafir, tidak sampai keluar Islam, tapi kewajiban kita tidak membiarkannya, tetap didakwahi. Bahkan sebagian ulama, ya, orang yang tidak mendirikan sholat, ya, didera dan dipenjara. Ada sebagian mengatakan dibunuh. Ya. Wa bihadza, kita lanjut. Yudharul jam'u baina alfadhi ahaditsul bab. Jadi dari sini, ya, dikumpulkanlah lafaz-lafaz hadis pembahasan ini dalam bab ini, bahwasanya kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, ya, tu'samu man atabihima, terlindung darahnya, terlindung hartanya bagi siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Wa yasiru bidzalika muslim, maka dia menjadi seorang muslim. Apalagi kalau dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan seluruh syariat-syariat Islam, falahuma lil muslim, maka dia dihukumi sebagaimana dihukumi seorang muslim. Wa alaihi ma alaihim, apa yang diwajibkan bagi kaum muslimin maka diwajibkan juga baginya. Wa in akhalla bi syai'in min ahadil arkan fa in kanu jama'atan qutilu. Jadi kalau ada sekelompok manusia, ya, sekelompok manusia
mereka menolak untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka diperangi. Ya, maka diperangi. Dan jemaah sekalian, memerangi manusia ini lagi-lagi itu hak penguasa, ya. Hak imam kaum muslimin yang sah, jemaah sekalian. Jadi kita ya sebagai bawahan, kewajiban kita pada dakwah, menasihati, mengajak mereka semampu kita. Ya, mengamalkan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu ya dengan ya hatinya, ya, mengingkari. Itu paling minimal. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang ya jamaah suatu kaum yang menolak membayar zakat, menunaikan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum." Kalau mereka kembali kepada Allah, bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan, jangan diperangi. Ya, jangan ditumpahkan darahnya, jangan dirampas hartanya. At-Taubah ayat 5. Ya, begitu juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka kembali kepada Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudaramu dalam agama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah itu dikatakan di sini, idza ghaza qauman, apabila beliau mau memerangi suatu kaum, lam yaghir alaihim hatta yusbih. Beliau tunggu sampai waktu subuh, pagi. Ya, kalau suatu kaum itu dalam negeri tersebut terdengar azan, ya, fa in sami'a adzanan, kalau terdengar azan, maka Rasulullah tidak jadi memerangi mereka. Ya. Wa illa, kalau tidak terdengar azan, maka Rasulullah pun memerangi mereka. Jadi jemaah sekalian, jangan kita pahami Islam ini berkembang dengan pedang, jangan. Ya, sebagaimana kita katakan dari tahapan-tahapannya, Rasulullah itu pertama ya ngirimi surat dulu, diutus dulu, didakwahi dulu, diberikan arahan dulu. Ya, sebagaimana jemaah sekalian dikatakan di sini, ya, Rasulullah SAW bersabda, kita lanjut, wa hisabuhum 'alallah. Ya, wa hisabuhum 'alallah, dan ketika seseorang sudah muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mendirikan salat, menunaikan zakat, maka hisabnya dikembalikan kepada Allah. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, dikatakan di sini wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa hisabu 'alallah, maka hisab mereka diserahkan kembali kepada Allah. Fa in kana shadiqan, kalau dia jujur mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak tampak dari dirinya anti-Islam, adkhalahu Allahu bidzalikal jannah, maka Allah janjikan dimasukkan ke dalam surga. Fa in kana kadziban, kalau dia berdusta, sebagaimana kita ketahui ketika Fathul Mekkah, ya, ketika Mekkah sudah ditaklukkan, Islam sudah kuat, itu banyak orang-orang munafik di situ. Gimana enggak banyak orang munafik? Mereka memilih masuk Islam karena terpaksa. Kalau kami tidak masuk Islam, pilihannya pertama dibunuh, kedua diusir. Kan gitu. Terakhir milihlah masuk Islam. Makanya ketika Fathul Mekkah, disitulah mulai nampak orang-orang munafik. Ya, lebih banyak lagi orang-orang munafik di situ. Karena Islam sudah ada kekuatan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dari sini juga wa hisabuhum 'alallah. Dari sini juga kita jemaah sekalian diperintahkan untuk bermuamalah dengan saudara kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika saudara kita itu kita lihat dia muslim, kita bermuamalah dengannya seorang muslim. Selama belum nampak dengan jelas perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka kita enggak boleh memvonisnya kafir. Enggak boleh kita menganggap dia bukan muslim. Begitu juga ahlus sunnah,
Imam Ahmad mengatakan mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah ini perkara yang sangat besar. Harus hati-hati jemaah sekalian. Nggak boleh kita sembarangan mengeluarkan orang-orang dari lingkup ahlus sunnah. Karena kalau orang udah keluar dari ahlus sunnah, pastilah ahlu bid'ah, kan gitu. Nah, jadi di dalam ya saya lupa nama kitabnya. Ya, Imam Ahmad mengatakan demikian, ya, mengeluarkan seseorang ya dari ahlus sunnah itu perkara yang sangat besar. Dan jemaah sekalian, ahlus sunnah ini sedikit jemaah, sedikit. Maka berlemah lembutlah kita terhadap sesama ahlus sunnah. Ya, kalau kita sudah sesama ahlus sunnah, hendaklah kita saling memahami satu dengan yang lain. Ada perselisihan, kalau selama perselisihan itu tidak masuk ke ranah akidah, tidak masuk ke dalam ranah manhajiyah, maklumi saudara kita jemaah. Jangan sampai kita terlalu baper, terlalu bawa perasaan, ya ujung-ujungnya kita mufarikul lil jamaah. Ya, dalam artian tidak sampai murtad, ya, maksudnya keluar dari jamaah, enggak mau lagi kumpul sama teman, kan gitu. Bahkan di antara kita gara-gara terlalu baper, ujung-ujungnya namimah. Tahu namimah jamaah sekalian? Menyampaikan perkataan si fulan A kepada si fulan B. Dia pihak yang ketiga. Ini namimah. Bahaya ini namimah jamaah sekalian. Ya, dikatakan oleh Yahya bin Katsir, ya, efek dari namimah ini bisa merusak dalam waktu 1 jam, yang dimana penyihir tidak mampu merusaknya dalam waktu sebulan. Memang orang yang melakukan namimah adu domba tidak dihukumi penyihir, tidak dihukumi kafir, tapi efek dari namimah ini lebih dahsyat daripada sihir. Jadi jamaah sekalian, ini nasihat kita untuk kita sesama ahlus sunnah itu sedikit, maka cobalah untuk saling memahami. Cobalah untuk saling mengerti jamaah. Jadi yang kita pikirkan adalah gimana dakwah kita ini berkembang. Gimana kita jalan bersama-sama. Ego kita itu kita sampingkan demi kemajuan dakwah ini jamaah sekalian. Ini nasihat untuk saya dan kita semua jamaah sekalian. Ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya dikatakan Fudail bin Iyad, al-mu'min yastur wa yunsah, wal fajir yuhtak wa yu'ayyir. Seorang mukmin itu kalau melihat kesalahan saudaranya, maka dia bagaikan cermin, dia menutupi aibnya dan memberikan nasihat. Sedangkan seorang fajir yang terbiasa melakukan dosa besar, ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, dia akan menjelek-jelekinya dan dia akan merendahkan dan menghina saudaranya yang melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah para malaikat tahu isi hati seorang hamba? Apakah malaikat tahu ini orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, shadiqan au kadiban, jujur atau dusta? Ya, apakah malaikat tahu? Dikatakan di sini jemaah sekalian, ya, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah malaikat tahu isi hati seorang hamba? Maka beliau jawab sebagaimana maknanya saya sampaikan, ya, bisa jadi malaikat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gimana cara mengetahui isi hati manusia, niat hati manusia. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah mengatakan juga, malaikat itu tahu isi seseorang melalui penciuman. Melalui penciuman. Kalau orang tersebut ada niat baik, maka akan tercium darinya keharuman. Kalau ada seseorang itu melakukan niat yang buruk, ada niat yang buruk, maka tercium darinya bau busuk. Ini cara malaikat mengetahui isi hati manusia. Nah, begitu juga dikatakan malaikat diajarkan oleh Allah dan ditampakkan oleh Allah apa-apa yang ada di hati manusia, sehingga para malaikat menulis amalan-amalan baik dan buruk manusia. Begitu juga Ibnu Hajar menyatakan malaikat mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, wa hisabuhum 'alallah, maka hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu kita?
Baik, jemaah sekalian, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, enggak panjang-panjang pembahasannya di sini, cuman penjelasan saya yang panjang-panjang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salah kata dan kekeliruan dalam tutur mohon dimaklumi. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.